Salam, nama saya Reda Bero dengan NIM 20410110. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis. Materinya adalah perkembangan hukum bisnis di era globalisasi. Yang pertama, hukum. Hukum adalah peraturan berupa norma atau sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, untuk menjaga ketertiban, keadilan, ketentraman, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap warga negara mempunyai hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain, termasuk negara Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya setiap warga negara wajib mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun hukum menurut para ahli, yang pertama menurut Plato, hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik serta teratur sifatnya yang mengikat hakim dan masyarakat. Yang kedua, menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan aturan yang dapat menjaga kebebasan dari orang lain. Yang kedua, tujuan hukum. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketentraman, keadilan, dan keamanan. Dengan adanya hukum, kehidupan sosial masyarakat lebih teratur dan tertib. Adapun tujuan hukum menurut para ahli, yang pertama, menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah guna mencapai kemanfaatan, artinya hukum akan dapat menjamin kebahagiaan orang banyak. Teori ini disebut juga teori utilitas. Yang kedua, menurut Geni, tujuan hukum merupakan untuk mencapai adanya keadilan dan juga sebagai unsur keadilan. Yang ketiga, menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan rakyat yang dengan kehendak bebas dari orang lain, yang satu dapat menyesuaikan diri dengan yang lainnya. Yang ketiga, hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah sebagian dari keseluruhan rakyat, norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kepentingan ekonomi masing-masing yang saling berhadapan. Yang keempat, hukum bisnis. Hukum bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain yang bertujuan untuk mendapat keuntungan. Adapun hukum bisnis menurut para ahli, yang pertama menurut Munich Vaudi, hukum bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang, industri, dan keuangan yang dihubungkan. Yang kedua, menurut Dr. Johannes Ibrahim, SH. Hum, hukum bisnis merupakan seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Ruang lingkup hukum bisnis. Hukum bisnis sendiri memiliki ruang lingkup tersendiri yang cukup luas dan telah diatur dengan undang-undang. Pada umumnya, ruang lingkup hukum bisnis mencakup beberapa hal seperti bentuk usaha, PT, firma, CV, kegiatan jual beli termasuk ekspor dan impor, investasi atau utang dan surat-surat berharga, hak kekayaan intelektual, asuransi, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan hukum bisnis. Adapun prinsip-prinsip hukum bisnis yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip integritas moral. Harapan dunia bisnis pada hukum.
Harapan dunia bisnis pada hukum seperti kita berharap untuk hukum bisa mengatur bisnis pada setiap perkembangan. Yang kelima, globalisasi. Globalisasi adalah proses masuknya ruang lingkup dunia, hubungan internasional menjadi sebuah pegangan, berkaitan dengan informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi. Adapun globalisasi menurut para ahli, yang pertama menurut Seloswe Marjan. Globalisasi adalah suatu proses terjadinya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Tujuannya untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Yang kedua, menurut Ahmad Superman, pengertian globalisasi adalah suatu proses menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu yang ada di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Fenomena globalisasi. Fenomena globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Fenomena globalisasi ada 5, yaitu fenomena etnis, teknologi, keuangan, media, dan ide. Pelaku atau subjek globalisasi. Para pelaku atau subjek dari globalisasi yang berperan dalam tumbuh kembangnya tatanan dunia global. Yang pertama, negara-negara yang dipetakan secara dikotomis, yaitu negara-negara kecil dan negara-negara besar, negara-negara berkembang dan negara-negara maju, sendiri atau bergabung dengan negara lainnya. Yang kedua, organisasi antar pemerintah atau INGO atau International Government Organization seperti ASEAN, NATO, European Community, dan lain sebagainya. Yang kedua, perusahaan internasional yang dikenal multinasional, corporation atau transnational corporation atau globalitas firms. Yang keempat, organisasi internasional atau transnasional pemerintah atau INGO, International Non-Governmental Organization seperti Palang Merah Internasional. Yang kelima, organisasi non-formal, rahasia atau setengah rahasia seperti mafia, teoritis, pembajak, tentara bayaran, dan hacker komputer. Yang keenam, globalisasi di bidang ekonomi adalah peningkatan integrasi ekonomi dan saling bergantung ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang dan jasa, teknologi dan modal lintas batas. Yang terakhir, dampak globalisasi. Dampak globalisasi ada 2, yaitu dampak globalisasi positif dan dampak globalisasi negatif. Dampak globalisasi yang negatif yaitu pasar nasional atau dikuasai dengan barang-barang impor dan masuknya tenaga kerja asing yang mendiskriminasi tenaga kerja lokal, dan juga matinya usaha-usaha lokal karena penjualan barang dari luar negeri. Sedangkan dampak positifnya adalah memicu sikap kreatif inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. Kedua, modal pendapatan barang-barang impor dari luar negeri dengan harga yang terjangkau. Yang terakhir, terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri. Salam, terima kasih. Demikian pembahasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.